Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran basis data MariaDB atau MySQL bersama saya Nasrul ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang normalisasi data atau bisa juga disebut dengan normalisasi form. Baik, teman-teman, apa sih itu normalisasi data? Ya, normalisasi merupakan teknik dalam logical design sebuah basis data atau database yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik, ya, tanpa redundansi. Redundansi itu pengulangan data yang berulang-ulang gitu ya. Jadi nanti atribut-atribut dari suatu relasi dikelompokkan sehingga membentuk struktur relasi yang baik. Normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambigu itu nanti kebingungan ya atau ketidakpastian, bingung ya, itu bisa dihilangkan. Jadi database-nya nggak mengalami ambigu atau nanti kebingungan gitu ya dalam mengolah datanya. Baik teman-teman, tujuan kita untuk menormalisasi data adalah pertama tadi menghilangkan kerangkapan data atau redundansi, mengurangi kompleksitas data, dan yang selanjutnya adalah mempermudah modifikasi data ya. Jadi itu teman-teman tujuan dari normalisasi data. Jika data kita atau basis data kita tidak dinormalisasi, maka akan terjadi anomali ya ketika tidak kita melakukan normalisasi data. Yang pertama di query insert gitu ya. Insert anomali. Situasi ini dimana tidak memungkinkan untuk memasukkan beberapa jenis data secara langsung ya di dalam database ya. Jadi nanti tidak memungkinkan untuk memasukkan beberapa jenis data ya. Karena tadi datanya masih redundan ya dan seterusnya ya. Yang kedua di query update anomali, situasi dimana nilai yang diubah mengakibatkan ketidakkonsistenan database ya. Artinya data yang diubah itu tidak sesuai yang kita harapkan. Itu terjadi anomali teman-teman ya, jika datanya tidak normal ya. Yang ketiga teman-teman di query delete anomali, penghapusan data tidak sesuai juga yang kita harapkan. Artinya data yang seharusnya tidak terhapus nanti jadi terhapus gitu ya teman-teman ya. Oleh karena itu pentingnya normalisasi teman-teman nanti untuk menghindari anomali ini. Baik, bagaimana sih teman-teman proses normalisasi ya? Proses normalisasi itu pertama data diuraikan dalam bentuk tabel-tabel ya. Di Microsoft Excel dulu boleh gitu ya teman-teman diuraikan, selanjutnya dianalisa berdasarkan syarat tertentu sehingga nanti terjadi beberapa bentuk tabel, beberapa tingkat gitu ya. Selanjutnya teman-teman, ya kalau sudah diuraikan dalam bentuk tabel, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah ya, perlu di breakdown menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai nanti memenuhi bentuk yang optimal ya. Biasanya teman-teman kalau di Microsoft Excel kan kita nginput data, nginput aja gitu ya. Nah, di situ biasanya terjadi anomali itu ya, teman-teman ya. Artinya datanya redundan, nanti bisa ambigu ya, dan seterusnya. Sehingga perlu kalau di database itu atau di basis data perlu adanya proses normalisasi data. Ya, tahapannya teman-teman ya. Nah, sebenarnya dari sisi teori ini sebenarnya panjang gitu ya tentang normalisasi form atau normalisasi data sampai tahapan kelima, tapi pada video kali ini kita cukup sampai normalisasi
form bentuk ketiga ya. Tahapan pertama ya, teman-teman dimulai dari tahap yang paling ringan, yaitu normalisasi form bentuk pertama gitu ya, hingga nanti yang paling ketat yang bentuk kelima ya, normalisasi form. Nah biasanya teman-teman ya, ketika sudah sampai tahap ya normalisasi form tahap ketiga, atau nanti ada istilah Boyce Code normal form ya, itu sebenarnya sudah cukup ya, karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik gitu ya. Nanti contohnya di video kali ini sampai bentuk ketiga saja gitu ya. Baik teman-teman, ini tahapan normalisasinya. Baik, studi kasusnya ya. Contohnya begini, ini biasanya kita jumpai di Excel nih. Ada data pegawai, namanya, golongan sama gajinya ya. Di sini ada nomor proyek, nama proyek ya, nomor pegawai atau nomor induk, nama pegawai, golongan sama gaji. Kalau kita lihat teman-teman ya, data ini belum normal. Kenapa belum normal teman-teman ya? Karena terjadi redundansi ya, redundansi seperti itu ya teman-teman ya. Di sini ya ada misalnya Anton gitu ya, terjadi apa? Redundansi data gitu ya. Nah untuk mendapatkan hasil yang paling normal, maka proses normalisasi dimulai dari tahapan bentuk pertama ya, yaitu normalisasi form bentuk pertama. Fill tabel di atas merupakan grup yang berulang. Ada nomor pegawai berulang ya, nama pegawai tadi ya berulang. Terus apalagi teman-teman, golongan juga tuh ya berulang, sama besar gaji. Oleh karena itu teman-teman, sekarang kita urai atau kita pecah-pecah atau kita breakdown menjadi tabel-tabel bagian kecil-kecil gitu ya. Kita awali dari bentuk pertama, normalisasi form bentuk pertama ya. Pertama, solusinya hilangkan duplikasi data dengan mencari ketergantungan parsial ya. Menjadikan fill menjadi tergantung pada satu atau beberapa fill ya. Karena yang dapat dijadikan kunci adalah teman-teman, di sini ada dua ya, nomor proyek dan nomor pegawai. Nomor proyek dan nomor pegawai. Maka langkah kemudian adalah dicari fill mana yang tergantung pada nomor proyek dan mana yang tergantung pada nomor pegawai gitu ya. Ini kita cari ya, nomor proyek nanti tergantungnya kemana gitu ya, dan begitu juga nomor pegawai seperti itu. Nah teman-teman, sekarang coba kita ulangi ya. Yang pertama ya, belum normal ya, ini kita cari dulu nih, kita cari dulu teman-teman yang nanti dia memiliki ketergantungan. Tadi di mana? Di nomor proyek dan nomor pegawai ya. Selanjutnya bentuk keduanya, fill yang tergantung pada satu fill harus dipisah dengan tepat. Misalnya tadi ya, nomor proyek menjelaskan nomor proyek, nomor pegawai menjelaskan nama pegawai, golongan, dan besar gaji. Jadi teman-teman nanti dipecah menjadi dua tabel. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti nama proyek tergantung terhadap nomor proyek, nama golongan besar gaji tergantung pada nomor pegawai. Dalam database ya, nomor proyek, nomor pegawai merupakan primary key gitu ya, merupakan primary key. Ini tahapan yang kedua ya. Selagi tahapan pertama teman-teman ya, kalau yang belum normal kan ini masih di Mercel ya, di Excel ya, di Mercel ya. NP001, NP002, BRR nama proyeknya sama Pemda. Ini di Mercel. Tahapan pertama jangan di Mercel ya, tapi teman-teman nanti diulang ya. NP01, 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 NP02, NP02, NP02 gitu ya. Lalu BRR, Pemda. Jangan di Mercel satu-satu gitu ya. Nah, ini bentuk pertama ya.
yang tadinya di Mercel, istilah Excelnya ya, nanti teman-teman yang berulang tersebut ya diurai gitu ya. Itu tahapan pertama, normalisasi bentuk pertama. Bentuk kedua teman-teman mencari ya, tadi mencari fil-fil yang tergantung pada sebuah fil. Contohnya tadi nomor proyek menjelaskan nama proyek, nomor pegawai menjelaskan nama pegawainya, terusnya golongannya sama besar gajinya, sehingga kita sudah memecah ya, sudah memecah satu tabel besar tadi menjadi dua tabel ya, mencari dependensi ya, ketergantungan, istilahnya dependensi atau ketergantungan ya, seperti itu. Jadi nama pegawai, golongan, dan teman-teman, dan gaji nanti tergantung terhadap nomor pegawai, nama proyek tergantung terhadap dependensi terhadap nomor proyek. Ini bentuk kedua ya, seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman, untuk tahapan selanjutnya ya, untuk membuat hubungan antara dua tabel tersebut, nanti dibuatlah tabel yang berisi key dari tabel lain ya. Contohnya ini tabel proyek pegawai ya. Kalau sebelumnya kan ada tabel proyek, terusnya tabel pegawai. Lalu teman-teman buat tabel relasi. Nanti di tabel relasi itu isinya key dari tabel master. Dari tabel master teman-teman proyek dan tabel master pegawai. Jadilah tabel baru, tabel ketiga teman-teman proyek pegawai. Nanti isinya key. Nah, nanti kalau kita belajar di video selanjutnya tentang RDBMS, Relational Database Management System, kita kenal dengan istilah primary key dan foreign key. Nah, di tabel proyek pegawai ini adalah perwakilan dari tabel proyek dan dari tabel pegawai. Tabel barunya apa nih teman-teman? Proyek pegawai. Perwakilannya apa? Nomor proyek dan nomor pegawai yang ada di tabel sebelumnya gitu ya. Kan dua tabel nih, proyek dan tabel pegawai. Jadi diwakilkan nih NP01, NP02, PEK1, PEK2 gitu ya. Nanti diwakilkan di tabel ketiganya, di tabel relasi, nama tabel barunya proyek pegawai. Nah, kita mau masuk teman-teman? Normalisasi bentuk ketiga nih ya. Setelah tadi bentuk keduanya di breakdown ya menjadi dua tabel, lalu di breakdown lagi ya teman-teman, proyek dan pegawai ya nanti direlasikan di tabel baru, di breakdown lagi, nama tabel barunya proyek pegawai. Nanti teman-teman dalam proses ketiganya, setelah itu kita masukkanlah ya pada tabel di atas ya sebelumnya ya, masih terdapat masalah bahwa besar gaji tergantung kepada golongannya. Padahal golongan bukan merupakan fil kunci. Kalau kita lihat teman-teman gitu ya, di tabel sebelumnya ya, golongan bukan fil kunci, melainkan ya data biasa. Golongan tergantung atau dependensi terhadap nomor pegawai gitu ya. Nah, masih ada permasalahan nih teman-teman, bahwa besar gaji tergantung kepada golongannya, padahal golongan bukan fil kunci atau primary key. Artinya kita harus memisahkan fil non kunci golongan dan besar gaji yang tadinya tergantung kepada fil kunci nomor pegawai, untuk ya menghilangkan dependensi. Di sini istilahnya adalah transitif gitu ya. Baik teman-teman, dalam bentuk ketiganya nanti jadi 4 tabel ya, jadi 4 tabel. Ada tabel proyek, ada tabel pegawai, ada golongan ya teman-teman, pegawai, golongan ya. Ini teman-teman nanti dipisahkan ya, di breakdown lagi. Yang tadinya teman-teman belum normal seperti ini ya, masih Mercel. Bentuk pertamanya jangan di Mercel atau nanti satu-satu, tapi ini masih banyak redundansi gitu ya. Yang keduanya teman-teman di breakdown ya, nama proyek tergantung kepada nomor proyek, nama golongan sama besar gaji nanti tergantung pada nomor pegawai. Ini bentuk keduanya. Nah, besar gaji teman-teman masih menggantung kepada golongan. Golongan kan bukan fil kunci ya,
dia feel biasa gitu ya. Oleh karena itu bentuk ketiganya nanti di breakdown lagi, dipecah lagi golongan dan besar gaji, nanti jadi tabel keempat gitu ya. Seperti itu. Nah, tabel relasinya nanti bertumpu pada proyek pegawai. Baik, seperti itu teman-teman. Dengan demikian kita sudah menormalisasi sampai bentuk ketiga. Tadi teorinya, kalau sudah sampai tahap ketiga, biasanya itu sudah bisa ya. Nih, teorinya tadi ya. Biasanya hanya sampai pada tingkat 3. Ya, atau nanti ada istilah lain BCNF, Bosch Code Normal Form, karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel yang berkualitas baik. Jadi tidak ada teman-teman redundansi, tidak ada ambigu ya, sehingga nanti untuk tadi menghindari anomali gitu ya teman-teman ya. Demikian teman-teman ya pembelajaran kita tentang normalisasi form. Pada video selanjutnya kita akan lanjutkan mendesain database hasil dari normalisasi yang sudah kita buat sebelumnya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.